Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang kaidah kebahasaan dalam sebuah teks berita. Langsung saja Ibu menjelaskan untuk kaidah kebahasaan dalam teks berita itu ada 6 poin ya. Ada yang pertama kebakuan bahasa, yang kedua kalimat langsung, yang ketiga konjungsi bahwa, yang keempat konjungsi temporal atau kronologis, yang kelima keterangan waktu, yang keenam kata kerja moral atau mental. Ingat ya, kaidah kebahasan itu ada 6 ya, ada 6 poin untuk kaidah kebahasaan. Jadi syarat-syarat untuk membuat sebuah berita itu harus ada 6 poin ini. Bahasanya harus baku, harus ada kalimat langsungnya, harus berkonjungsi bahwa, harus ada konjungsi temporal atau kronologis, harus ada keterangan waktunya, dan juga harus ada kata kerja moral atau mental. Oke, Ibu akan jelaskan bagian 1 sampai dengan bagian 6. Kalian bisa buka buku cetaknya di halaman 15 sampai dengan halaman 17, karena di halaman tersebut dijelaskan juga tentang kaidah kebahasaan. Ya, Ibu lanjutkan saja untuk yang pertama, kebakuan bahasa. Oke, untuk kebakuan bahasa kurang lebih seperti ini. Untuk kebakuan bahasa sendiri, ya, kebakuan bahasa itu adalah bahasa yang baku. Jadi bahasa baku itu adalah bahasa yang formal atau bahasa yang resmi. Dalam arti, kalau misalnya kalian ingin membuat sebuah berita atau mencari berita yang bagus atau yang baik, itu harus menggunakan bahasa yang baku. Bahasa yang baku itu yang seperti apa? Ini ada syaratnya ya. Untuk kebakuan bahasa dalam teks berita memiliki 4 syarat. Ya, syarat yang pertama itu harus hemat atau juga logis atau hemat. Yang kedua atau bagian B harus to the point, tidak bertele-tele, tidak mengulang kata yang sama dalam satu kalimat. Bagian C mudah dipahami oleh pembaca maupun pendengar. Bagian yang D tidak menggunakan bahasa daerah. Ya, kalian bisa lihat di sini. Untuk contohnya kalimat 1 dan kalimat yang kedua. Pengunjung yang membawa telepon genggam harap segera mematikan telepon genggamnya. Kalimat kedua, pengunjung yang membawa telepon genggam harap segera dimatikan. Coba kalian samakan dengan yang A, B, C, D. Mana yang menurut kalian bahasa yang baku dari kalimat 1 dan kalimat kedua? Ingat, syarat untuk kalimat yang baku atau kalimat yang menggunakan bahasa yang baku ada 4. Harus logis dan hemat. Mana di antara kalimat 1 dan kalimat 2 yang kalimatnya lebih hemat? Bagian B. Mana di antara kalimat 1 dan kalimat 2 di mana kalimatnya itu to the point, tidak bertele-tele, dan juga tidak mengulang kata yang sama dalam satu kalimat. Dan yang ketiga, mudah dipahami oleh pembaca ataupun pendengar. Ya, kenapa di sini pembaca atau pendengar? Karena kalau misalnya kalian membaca berita kan itu bisa dari koran, dari majalah, dan selain membaca berita di koran dan juga majalah, kalian juga bisa mendengar berita di TV ataupun di radio. Ya, selanjutnya bagian yang keempat atau bagian D tidak menggunakan bahasa daerah. Untuk bahasa daerah sendiri, kalau kita kan TV ada 2 nih, ada TV nasional dan juga TV lokal. Kalau TV nasional itu kayak SCTV, RCTI, TVRI, terus Global, Trans TV, dan banyak lagi. Kalau TV lokal itu ada RCTV, terus ada Cirebon TV. Kalau RCTV atau Radar Cirebon TV menggunakan bahasa daerah, nggak jadi masalah karena mereka adalah TV lokal. Cirebon TV acaranya Tarlingan pakai bahasa Cirebonan, ya nggak apa-apa karena mereka memang televisi lokal. Tapi kalau misalnya televisi nasional seperti SCTV, RCTI, dan lain-lain tidak boleh menggunakan bahasa baku. Kita balik lagi ke contoh kalimat 1 dan juga kalimat kedua. Apakah kalian sudah menemukan mana yang bahasa baku dan mana yang bahasa tidak baku? Jawabannya di bawah sini.
Kalimat satu adalah kalimat tidak baku. Jadi yang satu ini tidak baku ya. Sedangkan kalimat dua adalah kalimat baku. Jadi yang ini nih kalimat bakunya ya. Kenapa? Karena pada kalimat satu terdapat pengulangan kata telepon genggam. Bisa dihapus sehingga lebih hemat, tidak bertele-tele dan mudah dipahami pembaca maupun pendengar berita. Ya, kalian bisa lihat di sini. Tadi katanya pada kalimat satu terdapat pengulangan kata telepon genggam. Pengunjung yang membuat telepon genggam harap segera mematikan telepon genggamnya. 2 kali nih disebutin telepon genggam. Sangat tidak hemat dan bertele-tele sekali. Beda dengan kalimat yang kedua. Pengunjung yang membuat telepon genggam harap segera dimatikan. Kata telepon genggam hanya 1 kali disebutkan. Sedangkan di kalimat 1 disebutkan sampai 2 kali nih telepon genggam, telepon genggam. Kalian cukup hapus salah satunya saja. Intinya dalam kalimat ini adalah himbauan kepada pengunjung untuk mematikan telepon genggam. Jadi lebih simpel seperti ini atau lebih hemat seperti ini, tidak bertele-tele. Pengunjung yang membuat telepon genggam harap segera dimatikan. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi, jika kalian menemukan kalimat atau kata yang ditulis atau dibaca berulang dan kalian tetap bingung sama maksud dari kalimat tersebut, berarti di dalam berita tersebut menggunakan kalimat yang tidak baku. Ya, kurang lebih seperti itu. Kita lanjutkan ke bagian yang kedua. Oke, bagian kedua itu adalah kalimat langsung. Sebelumnya waktu Ibu ngajar di kelas 1 pernah menjelaskan apa sih kalimat langsung, apa sih kalimat tidak langsung. To the point aja ya, langsung aja. Untuk kalimat langsung itu adalah kalimat yang diucapkan langsung oleh seorang narasumber ya pada sebuah berita. Selain itu, di dalam kalimat langsung juga menggunakan tanda petik ciri-cirinya. Kalau ada kata atau kalau ada kalimat yang menggunakan tanda petik, berarti itu adalah kalimat langsung. Simpelnya seperti itu. Selanjutnya, untuk kalimat langsung selalu diucapkan oleh narasumber, bukan reporter atau pembawa berita. Kalau kalian lihat di televisi ataupun di radio, kalau kalian dengar ya, yang membawakan berita itu adalah seorang reporter, ya. Pembawa berita itu adalah reporter. Sedangkan siapa sih narasumber? Narasumber itu adalah bisa jadi korban, pelaku, ataupun saksi. Jadi kalau misalnya kalian lihat berita di televisi, kalian tonton, kalian lihat mana orang yang menjadi saksi, mana orang yang jadi pelaku, mana orang yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Itu adalah narasumbernya. Ya, intinya kalian kalau misalnya masih ingat berita tentang kematian sastrawan Indonesia Sapardi Djoko Darmono, kan di dalam beritanya itu ada reporter yang membawakan beritanya. Selanjutnya di bagian akhir ada satu orang yang diwawancarai. Kalau misalnya kalian masih ingat, dia adalah anak dari Sapardi Djoko Darmono. Ditanyakan tentang kronologis bagaimana bisa meninggalnya Sapardi Djoko Darmono. Orang tersebut, narasumber tersebut menjelaskan kronologisnya. Ya, dia adalah narasumber. Otomatis kata-kata atau kalimat yang diucapkan oleh dia itu adalah kalimat langsung. Kurang lebih seperti itu. Nah, lihat ke bawah sini. Perhatikan gambar di atas. Di atas terdapat 2 paragraf tentang berita yang ada di LKPD 1. Ya, ini ada di LKPD 1 ya. Kalimat langsung yang ada dalam penggalan berita di atas ada di paragraf kedua. Yang ini ya. Kenapa? Karena ciri dari kalimat langsung adalah ada tanda petik. Coba kalian lihat di paragraf ini, paragraf 1 dan paragraf kedua. Mana yang menggunakan tanda petik? Yang ini. Dan sudah bisa dipastikan ini adalah kalimat langsung. Itu ya.
dan kalimatnya diucapkan langsung oleh narasumber pada sebuah berita. Ini jelas langsung diucapkan langsung oleh narasumber, sedangkan ini belum tentu diucapkan langsung oleh narasumber. Karena kalau yang diucapkan langsung oleh narasumber selalu menggunakan tanda petik. Ya, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, bagian yang ketiga adalah konjungsi bahwa. Sebelum Ibu menjelaskan konjungsi bahwa, Ibu akan memberitahu kalian terlebih dahulu, konjungsi adalah kata hubung. Buat yang tidak tahu, konjungsi adalah kata hubung. Simpelnya adalah ketika kalian membaca berita atau mendengar berita, kalian mendengar atau membaca ada kata bahwa, itu adalah konjungsi bahwa dalam sebuah kaidah teks berita. Kalian lihat di sini ya. Konjungsi bahwa adalah sebuah kata hubung yang ada dalam sebuah kalimat dalam berita. Jadi kata hubungnya itu harus bahwa, bukan yang lain ya syaratnya. Intinya kalau kalian menemukan kata bahwa di dalam sebuah kalimat teks berita, itu adalah kalimat yang berkonjungsi bahwa dalam sebuah teks berita. Coba deh kalian cari sebuah berita. Di dalam kalimatnya kalian lihat satu-satu. Per paragraf kalian lihat kalimatnya satu-satu. Mana kalimat yang ada kata bahwa? Kalau kalian menemukan kalimat yang ada kata bahwa, sudah bisa dipastikan kalimat itu adalah kalimat konjungsi bahwa. Begitu kurang lebih. Kalian lihat di sini ada paragraf 1 dan paragraf kedua. Dari paragraf 1 dan paragraf 2, mana yang berkonjungsi bahwa? Paragraf berapa dan kalimat keberapa? Coba kalian lihat. Oke. Jawabannya ada di bawah sini. Perhatikan gambar di atas, ini masih di LKPD 1 ya. Carilah konjungsi bahwa pada penggalan teks berita di atas. Jawabannya terletak pada paragraf 1 kalimat ke-1. Benar nggak jawaban kalian nih? Ini paragraf 1 ya, katanya di kalimat ke-1. Nih kalimat 1 ya. Dr. Raisa mengatakan bahwa tanpa protokol kesehatan yang baik, benar dan kompak, ya tidak ada gunanya. Kalimat ini dari Dr. Raisa sampai gunanya itu adalah kalimat yang berkonjungsi bahwa. Jadi nanti Ibu kalau misalnya ngasih tugas sama kalian, silahkan kalian cari kalimat yang berkonjungsi bahwa. Ya berarti ada di sini. Cari aja kalimatnya. Ada Bu ini. Ada di mana? Ada di paragraf 1 kalimat ke-1. Gitu ya kurang lebih ya. Selanjutnya ke bagian keempat. Untuk bagian 4 itu adalah konjungsi temporal atau kronologis. Ya. Apa sih konjungsi temporal atau kronologis? Tadi kan udah Ibu jelasin ya. Untuk konjungsi temporal, kalau untuk konjungsi itu adalah kata hubung. Berarti kata hubung yang temporal atau kronologis. Gimana nih maksudnya ya? Coba kalian perhatikan di sini. Jadi, konjungsi temporal atau kronologis adalah sebuah kata hubung yang ada dalam sebuah teks berita. Cirinya apa aja? Cirinya yang pertama, biasanya terletak di bagian tubuh berita atau di bagian mengapa dan bagaimana. Jadi kalau misalnya Ibu ngasih tugas sama kalian, carilah konjungsi temporal dalam berita tersebut. Kalian tidak perlu mencari di bagian apa, kapan, siapa, di mana. Kalian cukup mencari konjungsi temporal di bagian mengapa dan bagaimana. Ingat ya, untuk mencari konjungsi temporal carinya di bagian mengapa dan bagaimana. Karena konjungsi temporal selalu ada di mengapa dan bagaimana. Ingat itu. Oke, syarat yang kedua untuk konjungsi temporal atau ciri yang kedua dari konjungsi temporal atau kronologis adalah selalu menggunakan kata sejak, kemudian, setelah, akibatnya, awalnya, akhirnya. Selalu menggunakan kalimat-kalimat yang tadi sudah Ibu sebutkan. Ya, kalian lihat ke contoh yang di sini. Ini contoh dari buku cetak, Ibu lupa halaman berapanya, maaf. Ibu bacakan aja ya.
16 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Mobil-mobil itu menyebar dan berusaha menjangkau lokasi kebakaran dari segala penjuru mata angin, mencari jalan tercepat. Akibatnya macet tak terelakkan. Kalian bisa lihat di sini, kira-kira konjungsi temporalnya itu terletak di kalimat keberapa? Contoh ini paragraf ke-1 ya, ada di kalimat keberapa? 16 unit mobil dalam kebakaran dikerahkan ke lokasi, itu kalimat 1. Kalimat kedua, mobil-mobil itu menyebar dan berusaha menjangkau lokasi kebakaran dari segala penjuru mata angin, mencari jalan tercepat. Kalimat yang ketiga, akibatnya macet tak terelakkan. Tadi ingat, syaratnya harus ada di bagian mengapa dan bagaimana. Kita nggak ketahuan nih, ini bagian mengapa dan bagaimana bukan. Kita lihat aja di sini, ada nggak kata sejak, kemudian, setelah, akibatnya, awalnya, akhirnya. Oh, ada Bu di sini akibatnya. Ada di kalimat ketiga. Kurang lebih begitu ya. Ingat, letaknya ada di bagian mengapa dan bagaimana. Selanjutnya, selalu menggunakan kata sejak, kemudian, setelah, akibatnya, awalnya, akhirnya. Ibu lanjutkan ya. Bagian kelima adalah keterangan waktu. Oke, keterangan waktu adalah sebuah kalimat yang ada dalam teks berita di mana menjelaskan kapan waktu terjadinya peristiwa. Atau bisa kalian dapatkan di bagian kepala teks berita. Kalau tadi untuk konjungsi temporal atau kronologis, kalian bisa mendapatkannya itu di bagian mengapa dan bagaimana. Kalau keterangan waktu, kaidah keterangan waktu nih, kalian bisa mendapatkannya di bagian kepala berita. Atau lebih tepatnya di bagian kapan. Boleh juga sih di mana. Pokoknya antara di mana sama kapan deh, dua itu deh boleh. Kalian bisa lihat di sini ya. 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 November, pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati truk. Truk-truk tersebut mengangkut barang-barang non-9 bahan pokok atau non-sembako. Ini adalah penggalan teks beritanya. Di sini terletak ada keterangan waktu. Di mana letak keterangan waktunya? Ada satu kalimat dan dua kalimat. Kalimat satu atau kalimat kedua yang menjelaskan keterangan waktu. Udah pasti dong ada di kalimat yang ke-1. Kenapa? Karena kalau misalnya keterangan waktu itu berkaitan dengan hari, tanggal, bulan, tahun, ya, waktu, jam berapa tepatnya. Itu keterangan waktu ya. Kalian juga bisa menambahkan letak tempat juga nggak apa-apa. Tapi lebih pastinya adalah untuk keterangan waktu itu kapan. Lebih tepatnya itu adalah kapan. Tanggal, bulan, tahun, jam berapa, itu keterangan waktu, ya. Kurang lebih seperti itu. Lihat di sini, jawabannya adalah terletak pada kalimat ke-1 yaitu 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 November. Ibu kurang 1 ini di sini. Kenapa? Karena pada kalimat ke-1 menjelaskan tentang kapan dan keterangan waktu terjadinya sebuah peristiwa dalam berita. Peristiwanya apa tadi? Kemacetan. Sudah pernah kita bahas ya. Selanjutnya yang terakhir. Untuk yang terakhir ini adalah kata kerja moral atau kata kerja mental. Apa sih kata kerja moral? Apa sih kata kerja mental? Kata kerja moral atau kata kerja mental ya, kalau di dalam buku cetak itu kata kerja mental ya. Sama sih sebenarnya. Oke, kita pelajari ya. Kata kerja moral atau kata kerja mental adalah sebuah kalimat yang berkaitan dengan pendapat atau pemikiran seseorang atau narasumber pada sebuah berita, di dalam sebuah berita. Ciri khasnya yaitu menggunakan kata memikirkan, membayangkan, berasumsi, berargumen, berpendapat, berpraduga, berkesimpulan, menurut saya, menurutnya, beranalogi, dan lain-lain. Jadi, untuk kata kerja moral atau kata kerja mental adalah
sebuah kalimat yang berisikan pendapat dari seorang narasumber. Ya, ingat, kata kerja moral atau kata kerja mental adalah sebuah kalimat di mana berisi tentang pendapat atau hasil pemikiran dari seorang narasumber. Ya, itu adalah kata kerja moral atau mental. Jadi kalau kalian menemukan satu kalimat di mana kalimat itu ada kata memikirkan, membayangkan, berasumsi, berargumen, berpendapat, berpraduga, berkesimpulan, menurut saya, menurutnya, beranalogi, itu adalah kata kerja mental atau kata kerja moral. Kita lihat contoh di sini ya. Perhatikan contoh di bawah ini. Ada contoh 1 dan contoh 2. Ada contoh 1 dulu ya. Kita contohnya satu-satu dulu aja. Contoh 1, warga memikirkan jika pemadam kebakaran tidak segera datang, mungkin 2 rumah yang dilahap si jago merah, tapi puluhan rumah yang terbakar. Maaf, Ibu bacain sekali lagi ya. Warga memikirkan jika pemadam kebakaran tidak segera datang, mungkin bukan 2 rumah yang dilahap si jago merah, tetapi bisa puluhan rumah yang terbakar. Lihat, ini adalah kata kerja moral. Kenapa? Karena ada kata memikirkan. Dan di sini berisi sebuah pendapat dari seorang warga. Warga tuh beranggapan, warga tuh mempunyai pemikiran bahwa kalau misalnya aja si pemadam kebakarannya ini datangnya nggak cepat, kemungkinan besar yang kebakar itu bukan cuma 2 rumah, tapi bisa puluhan rumah yang terbakar. Ya, nih dilihat di sini. Contoh 1 adalah kalimat kerja moral atau mental, di mana dalam kalimatnya terdapat ciri khas kata memikirkan. Di mana memikirkan adalah sebuah kata yang berkaitan dengan pikiran. Kita lihat contoh yang kedua ya. Untuk contoh yang kedua, banjir bandang di Jakarta membuat warga berpraduga karena adanya proyek apartemen di daerah sekitar Kali Ciliwung. Untuk contoh 2 ini merupakan kalimat moral atau mental karena ada ciri khasnya yaitu berpraduga. Selain itu, isi dalam kalimatnya itu merupakan sebuah pendapat ataupun opini. Ingat, kalau pendapat atau opini itu belum tentu benar adanya. Pendapat narasumber itu belum tentu benar adanya. Ya. Ingat, jadi untuk kata kerja moral atau mental adalah sebuah kalimat yang berisikan pendapat dari seorang narasumber. Ya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk kaidah kebahasaan. Ingat, kaidah kebahasaan itu ada 6 poin. Yang pertama ada kebakuan bahasa, ada kalimat langsung, ada konjungsi bahwa, ada konjungsi temporal atau kronologis. Yang kelima itu ada apa tadi ya? Ada keterangan waktu. Dan yang keenam itu ada kata kerja moral atau mental. Kalian harus bisa paham semuanya. Untuk yang belum paham, silahkan tanyakan ke Ibu langsung lewat ke personal chat, langsung WA Ibu ya. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang tugasnya. Seperti biasa, Ibu pasti selalu memberikan tugas kalian untuk merangkum, untuk mencatat, lalu kirimkan ke Google Form. Dan juga otomatis kalian akan langsung Ibu tugaskan untuk mengerjakan LKPD yang sudah kalian pegang masing-masing. Tugas yang ke-1 dulu ya. Tugas yang ke-1 itu untuk hari Senin tanggal 3 Agustus 2020. Pertama, kalian harus simak video materi kaidah kebahasaan dalam teks berita yang sudah Ibu jelaskan. Tadi kan Ibu udah jelasin tuh video materinya. Kalian catat, kalian rangkum, kalian pelajari dan juga kalian pahami baik-baik. Dan yang ketiga, kalian harus membuat rangkuman di buku tulis bahasa Indonesia. Selanjutnya, kalau misalnya kalian sudah merangkum, sudah mencatat, kalian sudah paham sama materinya,
kalian boleh klik link yang ini. Untuk linknya nanti Ibu kasih ke grup kalian masing-masing ya. Setelah kalian sudah klik, nanti kalian akan diminta untuk mengupload foto hasil rangkuman ke link yang di atas, link yang ini ya, seperti biasa kayak gitu. Selanjutnya untuk tugas yang kedua, perhatikan baik-baik ya. Untuk tugas yang kedua sendiri, tugas hari Senin tanggal 3 Agustus 2020. Yang pertama kalian harus buka LKPD 2 Bahasa Indonesia. Minggu kemarin Ibu sudah memberikan tugas LKPD 2 nomor 1. Sekarang ke nomor yang kedua nih. Kelihatan gak ini nomor 2 nih? Tunjukkanlah kaidah-kaidah kebahasaan yang digunakan teks tersebut pada tabel berikut. Ini tabelnya nih ya, kaidah 1 sampai dengan kaidah 6. Sudah Ibu jelaskan juga tadi kaidah-kaidahnya. Coba kalian nanti kerjakan nomor 2. Baca dulu nih bacaan yang ada di LKPD 2. Baca teks berita yang ada di LKPD 2. Terus tentukan kaidah kebahasaan yang ada dalam teks berita tersebut. Dan ini LKPD 2 ini terakhir dikumpulkan paling lambat hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020. Gitu ya. Untuk cara ngisinya kayak gini. Misalnya di sini ada kebakuan bahasa. Kalian cari aja mana kalimat yang menjelaskan tentang kebakuan bahasa. Ya, mana yang menurut kalian kalimatnya itu kalimat yang kebakuan bahasa, atau cari kalimat yang bahasanya tuh nggak baku. Ada, Ibu udah tahu jawabannya ya. Kalian cari di situ, Ibu kasih tahu sama kalian ada satu kalimat yang tidak baku. Semua di dalam teksnya itu kalimatnya semuanya baku, sudah bagus. Cuma ada satu kalimat atau sepenggal kalimat yang tidak baku. Itu jawabannya. Kalian tulis ya kalimatnya apa. Selanjutnya untuk nomor 2, kalimat langsung, ada juga jawabannya. Kalian cari di situ mana kalimat langsung. Ingat, kalimat langsung adalah kalimat yang menggunakan tanda petik. Selanjutnya konjungsi bahwa. Cari aja deh mana kalimat yang ada konjungsi bahwa, berarti itu adalah jawabannya. Dan selanjutnya nomor 4, konjungsi temporal atau kronologis. Tadi Ibu udah jelasin, untuk konjungsi temporal sama kronologis itu ada di bagian mengapa dan bagaimana. Dan ada ciri-cirinya juga. Mana kalimat yang berisikan konjungsi temporal atau konjungsi kronologis. Selanjutnya yang kelima, keterangan waktu. Gampang banget. Coba deh kalian cari mana kalimat yang menjelaskan tentang keterangan waktu. Yang ada tanggalnya, yang ada tahunnya, yang ada waktunya, itu adalah jawabannya. Selanjutnya nomor 6, kata kerja moral. Kata kerja moral itu adalah kata kerja mental ya. Kalian bisa cari mana kalimat yang berisikan kata kerja moral atau kata kerja mental, di mana kalimatnya berisikan pendapat dari seorang narasumber. Begitu. Silahkan kerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.